Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim, nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah curahkan kepada kita nikmat sampai pada kita merasakan nikmat yang begitu hebat, yaitu nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat berkumpul bersama saudara-saudara kita di sini. Nah, ini kenikmatan dari Allah, karena kalau orang lain dipisahkan, kita dikumpulkan. Orang lain dipisahkan, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemarin di Gunung Rai, di saya itu 2 orang yang meninggal. Ya, di RT 1, yang 2 di RT 5. Jadi pas lagi di RT 1 pada maghrib itu mau disolatkan, mau dikuburkan gitu ya. Jadi pada maghrib ditunggu. Nah, pas pada maghrib, Ustad pengen ngalikeun naon sa Aki Amir namanya teh. Kunaon ka ditu? Ternyata sudah kejang-kejang. Ya, sudah kejang. Anda terlambat. Ya, loh. Ya, enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah ada. Ya, itu Aki Amir malam, jadi di RT 1 meninggal. Itu masih keluarga, masih satu keluarga. Jadi ya masih inilah, masih satu keluarga gitu. Nah, pada maghrib dipanggil, dilihat itu kejang gitu ya, ditunggu masih kejang, dibisikin, wah ini sama kulitu kadio gitu ya. Akhirnya pada Isya sholat dulu, pada Isya kesana lagi, masih ini mulai sudah naik ke atas, jadi bawahnya kakinya itu mulai dingin, kaki mulai dingin, asalnya mah hangat. Nah, tapi ini masih kuat, ditensi dulu 90, akhirnya diinikan dulu karena ada acara, ditinggalkan dulu. Jam 9.50, nah itu ada informasi meninggal ya. Jadi nah itu tadi, ada yang meninggalkan, ada yang datang, dan ada yang pergi. Harus ikhlas dengan yang datang, dengan yang pergi, ikhlas dengan yang pergi, dan ikhlas dengan yang datang. Kadang-kala tidak ikhlas dengan yang datang. Non kieu nu datang teh tuh. Da teu kieu cenah abdi harapan abdi mah. Dah. Makanya tidak akan sejahtera. Tahu aja. Makanya tidak akan sejahtera ya. Bagaimana kita sejahtera ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita akan gali pada saat ini. Kesejahteraan insyaallah. Alhamdulillah. Kesejahteraan itu bagian daripada hal yang harus ada dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya adalah, pengen sejahtera? Pengen sejahtera? Pengen sejahtera? Nah, yang jadi masalah, kesejahteraan yang dibayangkan itu adalah kedamaian, hidup tenang tanpa masalah, betul tidak? Sian nyantai di kamar, uang, wah tidur di kasur penuh dengan uang. Bukan itu sejahtera itu, karena hidup itu tidak ada yang terbebas dari masalah. Semua pasti ada liku. Tetapi ketika ada masalah itu, orang yang sejahtera dia menikmati semuanya. Dia mensyukuri semuanya, dan dia itu benar-benar merasakan semuanya, karena para nabi ini kan semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Nabi Ayub berapa tahun diujinya? Berapa tahun?
Nah, kalau dalam tafsir itu beda-beda. Dalam Ibnu Katsir itu ada yang mengatakan 7 tahun dan 3 tahun. Bahwa itu dalam satu tafsir. Kata Ibnu Katsir, ba'dul qaul sab'a sanawat wa ba'dul qaul salas sanawat. Jadi menurut sebagian qaul 7 tahun, menurut sebagian qaul 3 tahun, tetapi yang paling umum itu 18 tahun. Ada yang menyatakan 70 tahun. Waduh, kalau 70 tahun kelamaan. Nabi Ayub aja 93 tahun. Nah, hidupnya itu. Kalau 93 tahun dikurangi 70 jadi berapa tahun? Masa hidupnya 23 tahun yang bebasnya. Nah, jadi 18 tahun yang paling umum itu 18 tahun diuji oleh Allah. Selama 18 tahun itu sabarnya luar biasa. Apakah sejahtera tidak? Kenapa tahu 18 tahun? Karena ketika Nabi Ayub sakit, ada 2 orang yang datang ke sana. 2 orang datang ke sana. Ibaratlah 2 orang datang ke sana. Kemudian dia terus pagi sore itu gitu. Nah, ketika 18 tahun, 2 orang itu bilang, "Loh, ini nabi, seorang nabi. Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub?" katanya. Sudah 18 tahun kita menghampirinya. Sudah 18 tahun itu penyakitnya seperti ini. Nah, itu ada riwayat itu tidak disebutkan namanya siapa. Mungkin ada di sini yang kesana pernah? Tidak pernah ya. Itu 18 tahun diuji oleh Allah dan sabar. 1, 2. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menikah belum punya anak. 20 tahun belum punya anak, belum berdoa dulu, ridho. Lalu kemudian saking hebatnya ya. Kalau kita kan kebanyakan yang konsultasi itu datang 3 tahun belum punya anak, langsung konsultasi kemana-mana. Wah, sampai semua dokter didatangin ke ini, bahkan di ruqyah, ke dukun anak, dukun beranak, ke segala macam. 15 tahun belum juga punya anak. Nah, Nabi Zakaria saking sabarnya, maka beliau ikhlas menerimanya. 20 tahun belum berdoa. Kemudian Allah berikan petunjuk bahwa beliau harus punya anak keturunan. Tambah 60 tahun. 60 tahun berdoa. Jadi selama 60 tahun Nabi Zakaria berdoa. Jadi 60 tambah 20 berapa? 80 tahun berdoa dan Allah kabulkan. Nah, maka ingat rumusnya berdoa nih. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nabi saja setaraf Nabi itu puluhan tahun dikabulkannya sampai semacam itu. Nah, kita mah baru 5 hari belum dikabulkan. Allah teh pelit belum ngabul-ngabulin aja. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai berhenti berdoa. Teruslah berdoa, teruslah berikhtiar, karena itu doa itu apa? Al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik. Jadi pengertiannya yang harus kita luruskan, sejahtera itu bukan berarti, kedamaian itu bukan berarti tenang, nyantai, tidak ada masalah, diam-diam baik gitu ya. Diam-diam baik dan lain sebagainya, bukan. Tetapi damai di sini adalah bagaimana meraih keberkahan dalam setiap keadaan. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap keadaan kita? Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran daripada ujian yang datang kepada diri kita? Coba di sini yang tidak punya masalah siapa? Nah, dari wajahnya udah kelihatan bermasalah semuanya. Apalagi yang depan-depan ya. Semuanya gitu. Insya yang depan ini yang di sini. Ini saya juga lagi bermasalah nih, sakit belakang itu. Makanya ini dibekam udah nyeri. Itu malam itu sampai jam 2 dikuburkan itu. Dia nunggu dikuburin sampai jam 2, baru jam 2 pulang setengah 3 bisa ngelajap sedikit. Jam subuh bangun lagi. Gitu. Nah, jadi itu ya. Apakah sejahtera itu tidak punya masalah? Bukan. Tapi sejahtera nanti bagaimana cara tahapannya untuk menggapai kesejahteraan. Tadi kita sepakat ya, semuanya pengen sejahtera. Ingat rumusnya, sejahtera bukan diam-diam baik tanpa ada masalah, bukan tidur di atas kasur yang penuh dengan uang, bukan ATM-nya yang gemuk, itu mah bagian yang lain sebagainya ya. Nah, oke, siap? Siap dicatat? Siap ya. 1C 3P ini rumusnya. 1C 3P. Nah, 1C 3P. Oke, diingat-ingat ya. 1C 3P. C yang pertama adalah capacity. Nah, C yang pertama capacity. Lalu ada PT, ada PF, ada PM. Apa artinya? Nah, ini sengaja dirahasiakan biar belum ada yang tahu. Nah, ya. Sekarang kita akan bahas capacity. Siapa yang suka main game di sini?
Main game. Wis. Game apa? Hah? Mobile Legend. HP-nya dibandingkan. Mobile Legend. Nah, ini FF. Waduh. Ayo nama mengindonesia. Non, dulu diawali dengan yoyo, ini baru waktunya. Ser, di masjid yang jumatannya ganeng yoyo terus. Ser, berat aja. Ganti dengan geplak. Ayeuna, aduh, lato-lato. Di mana-mana lato-lato. Nu kolot, nu ieu perempuan laki-laki lato-lato. Saya ada video lah sedikit nih. Lato-lato. Aduh. Ini lo makan ngajak tadi ini teh. Berak. Oh, lihat. Iya teh guruna ieu tah. Tapi eleh. Guruna eleh. Oh. Wah, ini 30 detik gitu. Yang tengah Ustaz. Bajunya sama. Aduh, kebongkar. Ayo dengar ini. Ya guru Nathan pinggir. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ada apa hikmah yang bisa diambil? Tuh, ini lagi makan kan santai. Lagi gendut ya porsina. Mau mungkin dia main karya. Ini cengkrang ngalikeun di pinggir. Nah, ya guruna eta. Ini gurunya, ini guru ini ngajarin terus. Ini teh saudaraan. Oh, nah dia mah ya alhamdulillah. Kalau belum berhasil itu dia terus coba. Ini teh 3 hari. Ayo kita ke Bariru nih. Pagi, siang, sore. Aduh, ya Allah ya Karim. Jangan 42 mah. Ya ditantang di dia lah. Antara sini. Ya. Jadi saya ingin berbicara masalah game. Nah, ini tahu game ini? Herpes ya, penyakit herpes. Herpes Moon. Ya, ini adalah suatu game yang di dalamnya itu ini hikmahnya banyak banget. Tentang bercerita di sini tentang sebuah kapasitas. Ya, gimana dari awal ini diberikan koin, diberikan modal, lalu dia belikan. Ya, dia bikin sebuah lahan. Digarap terus dia dapat dari modal itu dapat untung, dia tahan, dia belikan lagi terus itu. Akhirnya lahannya semakin besar, dia beli lahan baru, dia persempit pengeluaran, dia nabung dulu ya, terus kemudian dia beli lahan baru. Dia berpikir lagi, saya kalau seperti ini terus ya memperluas lahan, maka tidak akan begitu berkembang. Maka saya beli 1 ekor kambing, dibeli dulu 1 ekor kambing, dibeli akhirnya menjadi 2, 3, 4, 5, 6, akhirnya jadi banyak. Lalu dia berpikir saya harus punya keturunan, akhirnya dia menikah. Setelah menikah dia tidak diam-diam baik, tetapi dia harus bisnisnya harus jalan dan dia bisa jalan-jalan. Jadi dia merekrut karyawan, asalnya kerja sendiri, merekrut karyawan, dipekerjakan, diajarin dan sebagainya. Lalu akhirnya karyawannya sudah bisa, dia akhirnya bisa ditinggalkanlah, ini akhirnya menjadi investasi yang sangat besar. Apa maknanya? Maknanya adalah ke sebuah kapasitas. Nah, dalam kehidupan, dalam apalagi dalam dunia bisnis gitu ya, dalam dunia bisnis kesejahteraan, karena sejahtera itu identik dengan sebuah kekayaan, kemakmuran gitu kan ya, kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan. Nah, bagaimana bisa menggapai itu? Maka harus ada capacity building. Capacity building, kita harus benar-benar membangun diri kita supaya tidak begitu saja. Ya, quote yang sering saya sampaikan itu adalah kalau hasilnya gak mau begitu-begitu aja, maka ikhtiarnya jangan begitu-begitu saja. Ketika punya impian, nah ini kalau kita bahas goal, nah di sini ya. Kalau kita punya impian, goals, nah maka ini yang harus dibangun itu adalah
Nah ini yang harus dibangun itu adalah kapasitas kita. Apa kapasitas? Daya tampung. Daya tampung kita, ya, kesiapan kita. Ketika kita punya toren, di atas itu toren yang segitu kecil, yang segini, lalu air yang mengalir itu akan cepat habis dan nanti si listriknya akan kesedot. Tetapi kita diperlebar, daya tampungnya perlebar lagi, bikin yang lebih lebar, bikin yang lebih lebar, gitu ya. Oke, sekarang lihat yang marak di olahraga itu apa? Sekarang itu yang menjadi demam olahraga itu apa? Bola, sepak bola. Kemarin Piala Dunia, kemudian ada muncul di berbagai macam tempat, dan sekarang kita lihat kemunculan futsal. Dulu futsal begitu marak, kemudian orang berpikir lagi, wah ini futsal sudah seperti marak, maka saya harus bikin lagi yang lain daripada yang lain, mini soccer. Sekarang di mana-mana itu mini soccer ada, mini soccer. Nah orang berpikir lagi, saya harus punya cabang lagi, ini di sini cabang dan sebagainya. Sama halnya seperti ini juga Yunmagun sama, ya, menyebar luas sampai merambah ke luar negeri. Nah ini kapasitas. Nah sekarang capacity building, diri kita juga harus bisa, daya tampung kita harus kuat. Apa saja? Nabi mengajarkan, ya, Nabi harus mengajarkan itu bahwa jangan berhenti untuk belajar. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah menyindir, apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Disindir oleh Allah. Ya jelas beda. Makanya apa saja yang harus kita lakukan? Satu, learn, harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Belajar, membaca, diskusi, sharing itu harus. Diskusi itu harus. Jadi harus mau diskusi, ngobrol, sharing. Karena di sana wawasan terbuka. Nah, fikroh nanti terbuka dengan diskusi. Kalau cuma baca satu arah, tetapi setelah baca diskusi itu baru dua arah. Ya. Dulu waktu di pesantren itu sering diajarkan diskusi. Kelas 5, kelas 6 SMA itu diajarkan diskusi, kelas 6 debat. Ada debating, debat ya. Jadi terus debat. Oh begitu, diajarkan sehingga fikroh pemikiran terbuka. Jadi kalau lulus pesantren, ayo ngedebat batur itu ya. Jadi ya, debat. Knowledge yang kedua, belajar. Yang kedua, knowledge, harus punya pengetahuan. Al-ilmu. Nanti dibuka di surat Toha ayat 42. Nah itu Allah sama idhab anta wa akhuka bi ayati walatania fi dzikri. Kalau enggak salah gitu ya. Pergilah engkau dengan saudaramu bi ayati, dengan ayatku, knowledge. Ya, dengan knowledge, dengan ilmu pengetahuan, walatania dzikri, dan jangan lupa untuk mengingatku, spiritualnya ada. Nah, knowledge-nya harus punya pengetahuan. Dari mana pengetahuan didapat? Dari praktek. Ya, dari praktek, dari diskusi, sharing, harus sering praktek. Betul tidak? Harus mau bergerak, itu pengetahuan didapat. Harus mau bergerak. Coba kalau diam-diam aja di rumah, gak dapat pengetahuan. Lihat dari YouTube, cuman begitu saja. Tetapi ketika berangkat, yang dulunya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Yang dulunya tidak mengerti, akhirnya jadi mengerti. Nah, yang ketiga coaching. Harus ada coachingnya, ada coachingnya untuk meng-coaching diri kita sehingga kita bisa terarahkan. Jangan sampai kita cuma belajar, lalu ada pengetahuan tapi tidak mau coaching ya, dibimbing. Nah, itu harus ada juga dalam segala hal. Makanya belajar itu tidak hanya dari YouTube, tidak hanya dari Google, betul? Itu ya. Apalagi masalah kewanitaan, keperempuanan. Wah, itu banyak banget masalah kewanitaan itu, fikih-fikihnya ya. Cara mandi wajib wanita berbeda, cara sholat, cara wudunya dan lain sebagainya, cara wudu lagi. Cara apa? Ya, cara praktek-prakteknya itu banyak perbedaan. Apalagi berbicara masalah haid, wah sangat banyak ya. Nah itu ada muncul keraguan. Nah maka berarti kalau muncul keraguan, kita pusing, bingung, maka harus belajar, harus diskusi supaya knowledge-nya aja. Maka ini harus datang, nah di coaching, coba ya gitu, datang ke seorang guru. Yang ketiga, yang keempat, harus punya planning, ya, harus punya planning. Besok mau ngapain, ya kan? Besoknya lagi apa yang mau lakukan, besoknya lagi bagaimana, harus punya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita harus berdisiplin. Bahkan Nabi pun ketika perang Badar itu planningnya luar biasa.
ini begini tahapannya, planning harus ada. Jadi tidak begitu saja, udah saya pasrah sajalah gimana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak begitu saja, harus ada planning. Nikah mau tahun berapa, tuh ya. Punya anak mau berapa? Nah, enggak sampai ke sana. Tapi kita harapkan, ya Allah, saya misalkan nikah pengen tahun 2024. Ya Allah, saya begini. Itu harapan kepada, planningnya ada. Ya Allah, saya pengen umroh. Ya Allah, saya gini dan sebagainya ya. Planning, ada planning. Tetapi ingat bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ingat rumusnya, kalau sesuatu yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kehendak kita, maka jangan marah, jangan frustasi. Kenapa? Karena Allah yang Maha berkehendak. Kita sudah memplanningkan A, tetapi ternyata tidak terjadi atau tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Maka jangan emosi, ya. Kalau emosi, pertanyaannya mau emosi ke siapa? Apakah kepada Allah? Nah, itu ya. Kalau emosi kepada Allah, maka itu tidak bersyukur, kufur. Betul tidak? Ini kan ada kejadian kemarin ya. Ada yang sudah siap nikah, bahkan sudah sampai sudah persiapan, beli perhiasan dan sebagainya. Tetapi karena kurang ngasih uangnya ke perempuan, si perempuan akhirnya datang minta, tetapi dia malah marah-marah sama ibunya, ya kan? Akhirnya dibatalkan. Itu bagus juga itu laki-laki. Oh, ya bagus juga. Kenapa? Karena dia. Tetapi itu kan kalau kita tidak ada yang seperti ini, harapan kepada Allah tidak ada, kesejahteraannya ini tidak digali, kita tidak punya mental mukmin, mental muslim, maka akan hancur. Ya, dan ini kejadian. 2022 ini saya menangani berbagai macam kasus. Di antara kasusnya adalah saya gagal wae nikah. Kemarin pas ke Sumedang sama dia, keluarganya kaya raya, keluarga kaya raya, usianya 28. Itu sudah berkali-kali bahkan sampai tunangan. Ayah usia 28. Hati-hati ya di penghujung tuh. Hati-hati di penghujung ya. Itu pas kemarin ke sana itu datang ke rumahnya, masya Allah ya, rumahnya waduh luar biasa, sultan lah, ini segala macam. Kata saya tuh rumahnya luar biasa nih, ini soal pembisnis, karena keturunan dari orang tuanya pebisnis. Lalu kemudian ada adiknya yang paling bungsu, belum nikah karena apa? Gagal terus. Akhirnya mental blocknya muncul. Mental block muncul apa? Mental blocknya dia akhirnya berpikiran frustasi. Kalau ada yang datang, lalu dia akhirnya berpikir, paling juga gagal, paling juga begini, paling juga kabur. Nah itu, ada yang gitu frustasi, harus di coaching ya, harus didatangin petugas KUA sekarang. Oh ini kelihatan wajah-wajah gagal itu, kumisnya teka urus gitu kan, rambutnya keriting tuh, acak-acakan, itu kelihatan lah. Ngedukung Brazil jadi itu banyak yang seperti itu. Nah kadangkala orang itu dihubung-hubungkan dengan hal yang mistik. Aduh itu yang hal yang memang ini ya, aya nu ganggu lah, aya nu naon segala macam gitu ya. Nah, kembali qadarullah tadi ya, sudah direncanakan akhirnya seperti itu. Apa yang diperbaiki? Nah, dilihat biasanya orang yang gagal-gagal itu idealisnya tinggi, egonya terlalu tinggi. Nah, dilihat ternyata yang di Sumedang itu kejadiannya orangnya itu memang dia cerdas. Nah, IP-nya juga, IPK-nya waktu kuliah juga tinggi, 3, berapa sekian lah. Jadi dia pilih-pilih, salah satunya itu. Dia pingin yang begini, dia pingin yang begini. Makanya ulah banyak memilih ya. Ustadz pengenalan jodoh siap. Udah tanya. Ini sudah ada. Orang mana? Orang Bandung. Aduh, Ustadz jangan orang Bandung. Kumaha. Natur itu. Nah, kalau gitu susah lagi, peng lagi ya. Nih ya. Halo. Jangan banyak aturan ya, sudah ada. Ayo. Tuh, planning. Nah, lalu ada supportingnya, gitu ya, ada pendorongnya, penyemangatnya dan sebagainya. Supportnya dalam bentuk berbagai macam lah supportnya ini. Development ada pertumbuhannya, harus skillnya harus ada. Nah ini skill ya, ini latih skill.
Karena semua orang itu harus punya skills ya. Skillnya itu harus dilatih, sehingga kalau kita mengutip kata-kata dari Bruce Lee itu, kata dia, saya lebih takut dengan orang yang punya satu skill dilatih 1000 kali daripada orang yang punya 1000 skill tapi dilatihnya cuma sekali. Jadi lebih baik orang yang punya satu saja tapi dilatih ribuan kali. Nah, makanya ketika kalian berada di sini juga, nah ini latih terus, maksimalkan, tingkatkan ya, develop makanya ada HRD. Nah, ini dilatih, ditingkatkan, skillnya ditingkatkan, nah, komunikasi dan lain sebagainya. Lalu training, latihan-latihan, ikuti. Termasuk di sini adalah kajian-kajian. Ini ya, kajian-kajian untuk melatih diri kita. Maka baru di sini diri kita kapasitasnya akan melebar. Nah, ini tidak mau belajar, tidak mau diskusi, tidak mau dibimbing, tidak mau membuat planning. Lah mau sejahtera, bagaimana mau sejahtera, gitu kan ya? Dan maka harus ini dilaksanakan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini harus ada. 8 nya harus ada. Sudah dicatat? Ya, learn, knowledge, coaching, planning, support, development, dan skill and training. Itu harus ada untuk meningkatkan diri kita sehingga nanti kita punya cita-cita. Ya, orang kalau untuk apa? Ini tadi untuk goals. Karena hidup itu orang itu kan harus punya goals. Nabi Muhammad saja ketika perang Badar punya cita-cita, doa sama Allah, sehingga para sahabat itu, ya Nabi, engkau kan seorang Nabi gitu, tidak usah gitu berdoa begitu lama. Dan Nabi cuma senyum saja gitu. Kita manusia biasa. Nah, Nabi berdoa begitu luar biasa, punya goals. Nabi punya goals, sehingga Muhammad Al-Fatih punya cita-cita, dari kecilnya dididik. Wah, nah kita orang yang biasa saja, orang yang terlahir manusia biasa, terlahir bukan dari keluarga sultan. Terlahir ya, ada komunis. Terlahir bukan dari keluarga Qatar, bukan di Qatar yang sudah punya jaminan, bukan. Kita di Indonesia, yang mana ya kita harus berjuang lah gitu ya. Makanya kita harus punya goals, kita harus punya cita-cita, impian. Goalsnya harus ada. Orang yang tidak punya goals itu dia cenderung malas. Kenapa orang malas? Jadi kebalikan ya, saling berbalik. Orang yang punya goals dia malas. Orang yang malas dia tidak punya goals. Pasti gitu. Kenapa malas? Karena tidak punya goals. Goals itu kan ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Nah, gitu kan ya. Harian misalkan saya harus tertib, bangun tidur harus segini, harus bisa tahajud, betul? Harus bisa tahajud. Sehingga Muhammad Al-Fatih sebelum perang itu nanya dulu, siapa yang tadi malam tahajud, siapa yang puasa, siapa yang sudah sedekah. Semuanya kalau sudah tahajud semuanya itu baru dimulai peperangan. Itu punya goalsnya. Kenapa? Karena inilah yang akan membimbing kita, ya kan? Akan membimbing kita. Goal yang tertinggi apa? Tentunya kita husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya Allah ya Karim. Ya, kalau pernah di sini ada yang menyaksikan yang sekaratul maut? Pernah? Gimana? Oke. Di rumah orang yang sakit? Pernah di rumah sakit? Saudara atau siapa? Saudara. Ya, ketika melihat itu kan luar biasa ya, apalagi yang kejang, yang ya Allah ya Karim. Kalau malam itu betul-betul keluarganya sudah ini sudah kejang, ini sudah pias, hilang, muncul lagi. Itu berapa jam ya, dari maghrib sampai jam 9 itu. Nah, goal kita adalah husnul khotimah. Makanya kalau kita punya goals, ya Allah, saya goalsnya adalah husnul khotimah. Itu sudah cita-cita masing-masing. Goalsnya itu berarti kita punya planning setiap ininya itu kan, planning di sini nih. List to-do-nya apa? Zikir ya kan, minta ampun sama Allah, berdoa, sedekah, tuh akan ada. Tapi kalau orang tidak punya goal, hidup begitu saja, ngalir begitu saja, gitu ya. Sehingga angkel-angkelenan di walungan koning. Dia maaf ya. Dia kemana saja mengikuti kan sesuai alur. Ya, arusnya deras ke bawah, cempung gitu kan kemana. Nah, itu mengalir, itu kan akan begitu saja. Akhirnya nggak tentu arah. Tapi kalau kita punya arah, meskipun gelombangnya deras, ombaknya deras, kita bisa melawan. Oh, kelihatan ya orang bisa melawan. Oh, golnya itu. Anak saya pun gitu. Dia harus bisa nih. Oh, beli lato-lato. Oh, saya subuh kesekian. Aduh ya Allah ya Karim. Lagi istirahat ya, kotak. Aduh deh di luar atuh. Ya di luar deh, ke dalam deh kotak.
Harus punya goals. Siap punya goals? Harus ini ya. Ini kan sudah dibahas dalam impian. Harus punya. Nabi mengajarkan ini. Akan sejahtera. Punya goals. Tidak begitu-begitu saja. Tidak begitu-begitu tadi ya. Saya gini. Saya membayangkan para nabi itu luar biasa. Usahanya ekstra. Ya, para nabi. Nabi Ibrahim berapa tahun itu? Istrinya sampai berapa puluh tahun baru punya, 80 tahun kalau tidak salah ya, baru punya anak. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Itu beliau luar biasa kerja kerasnya. Goalsnya luar biasa hebat. Maka kita hidup itu ya jangan biasa saja. Karena apa? Dunia ini adalah darunil amal. Dunia ini tempat kita berusaha, bercocok tanam. Akhirat baru kita memetiknya. Ya, akhirat baru memetiknya. Oke, siap punya goal? Siap? Masing-masing di rumah tuliskan. Jadi jangan malu-malu meminta sama Allah. Allah itu senang. Allah senang ketika seorang hambanya meminta. Ya, apa kata Allah? Fadkuruni adkurkum. Sok ingatlah aku, sebutlah aku akan mengingatmu. Mintalah pada aku. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah dengan sabar dan salat. Minta ud'uni astajib lakum. Minta. Duh ya Allah ya Karim. Minta. Dibayangkan saja kalau yakin di sini itu terjadi. Ini mohon maaf ya, saya cerita dulu 2006 saya lulus di SMA. Setelah 2006 itu 2007 saya membayangkan, ya Allah, saya ingin nikah 2 tahun lagi lah dari sini. Udah tidak dicatat, tidak diplanningkan. 2009 itu terjadi. Tanpa gimana diplanning kata segala macam, tanpa begitu. Udah ngajar di Al-Furqon, kenal ada ustadzah yang gini. Lalu teman ngomporin, ente mah sudah cukup lah nikah mah udah gitu. Udah cukup gimana gitu. Mikir, boleh lah gitu ya. Ada sih ini nih yang kira-kira cocok lah. Ini di SMS waktu itu belum mesinnya gini di SMS. BlackBerry ya. Nah, SMS, sudah bilang ke ibu kalau ada yang mau ngajak nikah gimana. Beneran dibilang ke ibu, kata ibunya, sok gak apa-apa cenah kalau misalkan serius mah dibalas. Waduh, beneran gininya. Akhirnya pulang ke Sumedang, ngobrol sama orang tua, diketawain. Yang benar kita usia baru begini. Benar Bu kata gini. Nah, pas sadar-sadarnya udah menikah, setahun dari sana mikir lagi. Aduh, dulu itu pernah berpikir. Dulu pernah punya goal, pernah punya harapan sama Allah 2 tahun lagi ingin menikah, terjadi. Dan itu banyak sampai saat ini. Kemarin waktu di Sumedang, kan di Cicurug itu suka ada kajian subuh. Hari Rabu, hari Selasa itu malam sore, hari Selasa sore mikir Kang Pauji Kang Pauji Sugando ada kajian silaturahmi di sana. Malamnya WA langsung. Dan besok subuh kosong enggak? Aduh, kosong siap gitu ya. Itu langsung WA. Bahkan ini pun itu kan ngedadak tadi. Pagi-pagi itu ingat, biasanya nih di Yumna ada kajian. Udah begitu saja. Dan langsung Masya Allah. Nah nanti kita akan rumus. Tahu garpu tala? Hah? Apa? Nah ya. Teknik garpu tala tahu? Nah ini mah garpu talanya tahu nggak? Kudet atau? Bisa? Kudet nyambung. Terlulus SD nak. Yang ke berikutnya PT. Tadi kan sudah ininya apa? Yang pertama itu apa? Kapasitas ya. Kapasitasnya sudah dilakukan. Yang kedua PT. PT itu positive thinking. Nah, kalau kita pingin sejahtera, bangunlah yang kedua positive thinking. Oke, apa saja? Ada fear, ada courage. Nah, ini kita bahas itu di pelatihan supaya kita meningkatkan tadi kapasitas building. Fear itu apa artinya? Rasa takut. Kalau courage, berani. Siapa di sini yang tidak punya rasa takut? Ada rasa takut? Mau memulai usaha, takut gagal. Betul? Mau menikah, takut gak jadi. Ketika sudah menikah, punya anak, takut riuh. Akhirnya muncul 3R. Apa 3R? Rudet, ripuh, riweuh. Nah, rudet, ripuh, riweuh. Kali itu rungsing. Rungkad. Adik,
rukun Islam ada berapa? Ditanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kan rudet tanya. Kamu mau tahu? Udah pisan. Di akhirat kan cek malaikat man rabbuka. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu mau tahu siapa Tuhanku? Aduh. Cep cep. Anu baru kan cep cep. Cep mek ini cep cep cepak Jepang. Maksakeun. Ya Allah ya Karim. Ya kan tuh. Jadi ini fear rasa takut itu ada dan jangan dibendung, jangan dibuang. Bukan untuk rasa takut, bukan untuk ditakuti. Takut gagal, takut ini bukan untuk ditakuti rasa takut itu, tapi jadikan rasa takut itu untuk tadi memperbesar kapasitas kita. Karena ada rasa takut, maka capacity building tadi harus ada, belajar. Karena muncul rasa takut, aduh, kan gitu ya rumusnya ya. Ingat rumusnya. Rasa takut ada bukan untuk dibuang, bukan untuk menyerah, bukan untuk berhenti. Tapi justru karena ada rasa takut, karena Allah menguji dengan rasa takut, kan itu sudah jadi rumus. Bagaimana walana buluwannakum bisyai'in minal khauf, takut. Itu sudah rumus diuji. Nah, adanya rasa takut itu untuk menumbuhkan berani, courage kita. Ini rasa takut tumbuhkan keberanian kita untuk apa? Belajar, learning, knowledge-nya ada. Coaching gitu ya, ada rasa takut maka datangi, ada siapa di sana itu pembina pembimbing, datangi, ngobrol ustadz atau siapa ya, coachingnya didatangi, gimana nih saya gini takut gagal gini yang sudah berpengalaman tuh ya, betul. Bukan dari muncul rasa takut akhirnya jadi ngelamun, sedang ngelamun ngelantur, akhirnya kan itu la yahya wa la yamut, tidak hidup tidak mati. Itu yang terjadi. Akhirnya 3 R, rodat, ripuh, riweuh, rungsing, rungkad. Kamu ngapain sih melamun aja? Kamu nanya. Kamu tanya-tanya nih. Allahu Akbar. Ya, rumusnya ingat ya. Contoh, kita ini punya rasa takut. Ya, pada apa? Jurig misalkan ya. Biasanya perempuan mah 80% asiun. Gak mau ke WC sendirian meskipun sore-sore, aduh antar ya, ada kan yang gitu ya, maksa kudu maksa di juweng gitu. Oh, dia gak mau nganter, digeplak gitu kan. Nah, tuh lihat rumusnya ya. Ini contoh sederhana saja. Kenapa dia rasa takut? Kenapa muncul rasa takut? Karena dia rasa takutnya dia takuti. Tapi kalau rasa takutnya dia menjadi keberanian, dia menjadi booster atau pemompa dirinya untuk belajar, dia kan belajarnya buka hantu teh ayah hantu gitu kan ya, kan jadi orang jadi tahu knowledge-nya dibuka, jurig teh bener ayah hantu itunya, pocong teh ayah hantu. Kemarin ini ya ngikat tali pocong, terus ada apa namanya, mitos kalau tali pocongnya tidak ikat maka dia jadi pocong beneran. Tuh itu kan mitos muncul lagi. Makanya kudu dibukaan tali pocongnya. Nggak ada gitu kan, nggak ada yang begitu. Nah, kalau sudah tahu, sudah paham, dari rasa takut itu sudah paham, maka kesananya akan muncul berani. Mau berbisnis, muncul rasa takut, maka munculkan yang tadi, belajar. Maka akhirnya muncul keberanian, oh begini, ya oh begitu, begini dan begitu. Dan sekarang 46% itu TikTok itu yang paling berpengaruh dalam dunia marketing. Itu 46%. IG, Facebook, PA itu kalah drop. Bahkan di TikTok itu bisa FYP-nya lebih mudah dan ditonton orang itu bisa lebih mudah. Sehingga kalau orang baru masuk di YouTube, nah itu akan kewalahan ya, capek. Tapi kalau di TikTok itu bisa lebih melesat gitu. Kan orang ya bangun yang jam 2, jam 3 bangun, kemudian sengaja ngecek lihat TikTok. Ada kan mulai pagenya di TikTok jam 2, jam 3 sok coba tinggal gerak anu live di TikTok di balong nyun kieu. Ya Allah ya kali. 1 mawar saya siram 1 kali. 5 mawar disiram ditampar 5 kali. Ya Allah ya kali. Itu mengemis zaman now, mandi lumpur. Kades ya. Iya.
gagal nikah gitu. Pengalaman. Dan itu orang semakin trending sehingga orang mau berbuat seperti itu. Ya Allah. Itu kan sengaja program-program mereka. Untuk siapa? Umat muslim. Sok, sebagian besar siapa? Umat muslim yang gabung tuh dah. Baca Quran disenakan supaya dapat lain sebagainya. Ya Allah ya Karim. Nah, diimbangi, harus diimbangi. Kalau Ustaz Abu Somad bilang itu, imbangilah dengan dakwah-dakwah. Maka masukkan dakwah-dakwahnya. Ya, saya juga ada yang belum lihat, coba dilihatlah. Ya, itu Supi Zainal M. Belum tahu dia ya. Karena memang harus diinikan. Nah, nanti kan ada algoritma. Yang dilihatnya apa, nanti algoritmanya akan muncul seperti itu. Ustaz, nah hanya yang muncul itu yang seksi-seksi. Ya ente nontonnya yang seksi-seksi baik. Tontonnya yang baik-baik, kata dakwah, ceramah yang muncul itu akan itu. Itu banyak. Aduh, ini gimana? Di Facebook itu sama, semuanya sama. Algoritma akan munculkan seperti itu. Maka kehidupan kita pun ada algoritmanya. Nanti kita akan bahas bagaimana algoritmanya. Oke, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam positive thinking. Pikiran adalah doa, nasib kita proyeksi dari pikiran kita, fakta dan respon suudon penghambat rezeki. Pikiran itu adalah doa. Sekali tadi lah, saya berpikir aja begitu, saya pikir, maka bagaimana supaya pikiran jadi doa? Munculkan dengan keyakinan. 3 utama konsep kesejahteraan itu sebenarnya 3. 1 yakin, 2 syukur, 3 sabar. Yakin, syukur, sabar. YSS, yakin, syukur, sabar. Ya, yakin, syukur, yakini. Coba, apa sih yang tidak kita yakini dari Allah itu? Pemberi rezeki. Kemarin saya belajar lagi kan ke guru, kata guru itu 2023 rame resesi. Kata saya itu Ustadz, resesi atau resepsi? 2023 rame resepsi. Resesi bukan resepsi katanya itu ya. Kalau resepsi itu resepsi calon pimpinan. Nah, ada juga resepsi kan masuk 2024. Lalu begini, banyak orang yang pusing, balung, bingung, dengan kaget, panic attack. Nah, nanti akan ada panic attack. Seperti halnya kemarin waktu minyak goreng turun ya. Ya, ada saya mas santai, wah gitu. Nah, batu sampai nanti segala macam. Nah, gitu ya. Memang di rumah jarang masak sih gitu. Jadi santai. Nah, orang-orang yang punya toko-toko makanan kan, dia kan bingung. Tetapi ketika dia pikiran dan doa, dia paham dengan hal itu, maka dia tidak akan bingung, ya, tidak akan bingung dengan apa yang terjadi. 2023 akan ada resesi, ya gak masalah. Coba kita pantengkan lagi kita. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang memberikan rezeki? Yang mengatur alam semesta? Yang mengatur kita? Yang mendatangkan konsumen? Allah. Ketika kita sudah Allah, apalagi yang harus kita ragukan? Ya, sampai pada kita tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan pun, Allah tetap datangkan rezeki. Allah tetap datang rezeki. Kenapa konsepnya? Ujian itu pasti ada. Ujian itu pasti ada. Punten ya. Saya sering ngobrol gitu kan ya. Yang sudah berbisnis, dulunya hebat, sukses, kemudian gara-gara hutang piutang, kemudian dia hancur. Rumahnya, mobilnya semuanya jatuh. Akhirnya dia stres. Banyak yang seperti itu. Tuh, kenapa? Karena diawali daripada hal yang memang, nah ini tidak yang dianjurkan oleh Rasul. Makanya di sini pikiran dulu kepada Allah, dari sini yakini. Yang kedua, nah ini masuk akhirnya dari ini doa, maka masuk ke nasib kita. Karena nasib proyeksi kayak ini. Nah ini pikiran ada di sini kan, mainnya, lalu dialirkan ke sana, akhirnya muncullah ke sini. Jebret ya, muncullah ke sini. Ini adalah buah daripada yang di sini. Di sini kan diatur dulu, dipikir dulu. Tak, sudah selesai, muncul di sana. Lalu kemudian antara fakta dan respon. Fakta yang terjadi kadang-kala tidak sesuai dengan ekspektasi kita, betul tidak? Kita ekspektasinya mau begini. Tetapi fakta yang ada tidak sesuai dengan itu, maka yang menentukan kesuksesan kesejahteraan adalah bagaimana respon kita. Dulu pernah saya sampaikan K plus R sama dengan H. K kondisi plus R adalah respon sama dengan H, yaitu hasil. K kondisi, R respon. Ya, respon kita positif, maka hasilnya akan positif. Dan ini yang dicatat oleh Rasul,
husnudzon. Ulang lagi apa? Husnudzon. Mau nikah gagal husnudzon, ya Allah bisa jadi dia tidak cocok dengan saya. Engkau maha tahu ya Allah, ya, engkau maha baik, engkau maha bijaksana, betul tidak? Ya, maka seperti itu harus yakin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Fakta dan respon. Maka respon harus positif supaya fakta yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tadi rumusnya Allah lah yang maha berkehendak. Yang terakhir suudzon, ini penghambat rizki. Ya, suudzon, segala sesuatu suudzon, penghambat rizki. Jangan su'u, harus husnu. Maka di Al-Quran disebutkan suudzon itu dosa. Sengaja supaya kita berpikir suudzon itu dosa. Ya berarti kalau kita suudzon dosa dong. Supaya kita tidak berdosa, jangan suudzon. Berikan 1001 alasan supaya tidak su'u, supaya kita tetap husnudzon. Positive feeling. Yang ketiga, positive feeling. Oke, positive feeling. Perasaan yang positif. Coba lihat ke depan. Lihat ke depan ya. Nah, saya dulu sering ngisi kalau dalam training-training itu sering memberikan gambaran tentang jeruk nipis. Coba kalian bayangkan jeruk nipis. Jeruk nipis dibelah jadi dua, lalu kemudian si jeruknya itu diperas, lidah kalian dijulurkan, si jeruknya itu menetes pelan-pelan ke lidah, satu tetes, dua tetes, tiga. Bayangkan tiga tetes. Bayangkan si jeruk nipisnya itu airnya itu campur dengan air liur kita, kemudian ditelan. Terasa? Itulah, makanya ya, hati-hati dengan feeling perasaan. Aduh, buah-buah ya, si dia, nah jangan sampai begitu. Husnudzon, ya husnudzon aja, husnudzon. Ada polisi deg-degan, oh jangan-jangan itu jodohku, karena deg-degan. Pokoknya temawasim dengan STNK. Maka Al-Quran itu alat untuk positive feeling. Nih, segala sesuatu kembalikan ke Al-Quran. Back to Al-Quran, back to Al-Quran. Oke, fokusnya kalau ini insya Allah lah, ini kan sudah sering disampaikan ya, Al-Quran positive feeling. Tinggal baca dengan makna, dengan artinya. Belum ke tafsirnya gak apa-apa, maknanya aja udah paham. Allah itu mudahkan kok, Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah itu. Dimudahkan Al-Quran itu oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu kan sudah paham kita. Segala puji bagi Allah. Ya semua puji bagi Allah, kan udah paham. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang, kan paham. Allah Maha Pengasih Penyayang, aplikasikan dalam diri kita, positif kan akhirnya ke sini. Oh iya, nanti makanya ada 7 awareness, 7 kesadaran dari Al-Fatihah. Insyaallah lain waktu. 7 kesadaran itu kalau sudah paham itu dari Al-Fatihah itu digali, kesadaran itu mantap. Oke, nah sekarang mudah-mudahan ini cukup waktunya. Emosi negatif, emosi positif. Yang negatif apa? Fear, takut. Hate, apa? Benci. Terus ada regret, apa? Hah? Buka tuh kamus. Penyesalan. Guilting. Apa gue? Kecewa apa? Sadness, sedih. Anger gitu-gitu angry, marah ya, kecewa, marah. Mangkal, shame, dan shame, malu. Shy cat. Nah ini negatif, ini jangan ada. Ini alirkan. Ya, bukan berarti ditolak, bukan berarti dibendung. Tetapi bagaimana ini diganti dengan emosi yang positif. Adanya marah, bagaimana supaya kita tidak marah. Ingat rumusnya capacity building, itu patokannya. Capacity building patokannya. Learn, knowledge, ya, coaching dan lain sebagainya. Itu patokannya. Supaya kita masuk ke area ini. Baru di sini ada happiness, bahagia. Senyum dulu. Tadi seserian aja. Love, ada apa? I love you, you love me, yap lu. Cinta, cintai, ya, cinta. Ini harus ada cintai pekerjaan. Ya, apa yang kamu lakukan cintai, jangan setengah-setengah. Kalau sesuatu dilakukan setengah-setengah, tidak maksimal, tidak akan nyaman, capek.
Maka lakukan dengan sepenuh hati. Bagaimana caranya? Ini cintai, ya kan? Cintailah gitu. Baca Quran, cintai baca Qurannya, Al-Qurannya cintai, kita belajar, cintai belajarnya, baca buku, cintai baca buku. Kalau orang sudah cinta baca buku, itu kemana-mana itu pasti bawa buku. Nah, e-book minimal ya kalau sekarang sudah di HP. Happiness, empati, ada empati ya. Empati itu apa? Merasakan kan? Orang lain ada terkena musibah, kita merasakan. Akhirnya kita mau menolong. Jangan begini, mohon maaf. Ini suka ada banyak orang yang begini. Aduh, saya itu terlalu bager atau apa ya gitu ya. Ada orang pinjam uang, saya kasih, tapi ketika ditagih dia susah bayar, lalu saya biarin saja. Saya itu terlalu bager atau apa ya? Terlalu bager. Bukan terlalu bager ya, gak apa-apa gitu. Karakteristiknya gak apa-apa. Jangan merasa tersiksa dengan kebaguran diri sendiri. Quote hari ini, jangan merasa tersiksa dengan kebaguran diri sendiri. Itu bagurnya itu ya positif itu. Kenapa harus menyesal dengan kebaguran diri sendiri? Itu banyak gitu. Ustaz, saya itu dizalimi sama orang lain, tapi saya itu selalu sabar. Apakah saya terlalu bagur? Aduh. Itu bagus, nilai positif. Jangan merasa menyesal, jangan merasa kecil hati dengan kebaikan diri sendiri. Justru itu yang bagus. Selalu empati pada orang lain. Orang lain meratapi, yang jadi masalah apa? Ini nih. Yang harus ada itu, jangan ada benci, jangan ada rasa takut. Terus kemudian ada rasa takut, saya takut gini. Udah happiness itu. Kita ada empati, kan rumusnya ini diawalkan nih. Love and happiness ini diawalkan supaya apa? Ketika kita empati sama orang lain, kita merasakan orang lain, kita tetap bahagia. Jangan sampai kita empati pada orang lain, tapi kita justru malah sadness. Kita malah bersedih. Oh, sama saya mah kamu mah dibaikin, tapi kok kamu sama saya kok begitu? Emang kamu mah begitu sih sama aku? Dirimu dirik-dirik ah. Oke, paham ya? Pride, apa pride? Kalau yang sudah punya anak bisa lato-lato. Puji. Itu suka lihat-liatin. Pa, lihat. Kan Pa, lihat. Itu udah geus apa, geus hebat. Nah, itu yang jadi masalah. Ekspresi berikan. Wih, luar biasa hebat. Oh, mantap gitu kan. Mantap, luar biasa hebat. Ekspresi. Itu tuh. Jadi ini nyambung. Kenapa? Karena happy tadi. Kalau kita terlalu banyak masalah, pusing, riut, rungkad, rudet dan lain sebagainya, susah kesini tuh. Sehingga susah empati. Saya empati, berikan ekspresi. Wih, Masya Allah, anak udah pengen nunjukin, tapi ekspresinya biasa aja, cuman gitu. Akhirnya anak udah happiness, akhirnya anak hilang love-nya. Nggak ada hope, ini harapan nih. Satu yang Allah berikan pada kita itu yang sangat luar biasa apa? Kita diberikan hope, adanya harapan. Hari ini ada hujan, ada harapan. Mudah-mudahan nanti pas pulang itu reda. Hari ini kita kan tadi berpikir gitu kan ketahuan ya. Aduh hujan. Kenapa ada? Sama-sama. Punya utang, ada harapan. Ya Allah, mudah-mudahan besok terus. Ini yang Allah berikan, ada hope, ada harapan. Ya Allah, tahun ini saya gagal nikah, mudah-mudahan tahun depan ya Allah saya berhasil. Amin. Wuluh, Bang Tarikna. Maka sebelum ke hope ini dulu harus puas, harus ada empati, harus happiness, ada love, ada faith, keyakinan, harus ada keyakinan, yakin. Maka bagaimana hope-nya bisa terjadi kalau tidak yakin? Akhirnya ada joy apa? Sukacita. Tonggarulut. Ada ekspresi lah istilahnya, ada sukacita, ada benar-benar bahagia. Kan ini nyambung ya. Ini yang harus didapatkan. Ini gak apa-apa, Ustadz. Yang negatif itu memang harus dibang. Gak apa-apa, ada gak apa-apa. Tapi musnahkan ataupun healing atau apa dengan yang inilah istilahnya itu. Netralkan dengan yang ini. Ada sadness, ada sedih. Ya memang manusia, Nabi juga sedih ada kan. Amul huzni, waktu-waktu yang sedih bagi Nabi. Kemudian Allah hibur kan. Akhirnya karena cintanya ada, yakinnya ada, sehingga positifnya muncul di Nabi. Maka yang ini hilang. Bukan hilang tapi tersamarkan. Oke. Nah, kalau dalam tadi magnet rezeki itu ada garpu tala, teknik garpu tala. Ya, karena dia akan satu bergetar, maka yang lain akan bergetar.
Kalau kita bergetarnya dari mana? Al-Quran. Bacalah Al-Quran, maka jiwa kita pun akan bergetar. Yang terakhir, positive motivation, ya. Negatif motivation apa? Penonjolan diri, ingin dipuji oleh orang lain. Kemarahan, ada angry tadi, marah. Ada keserakahan, rasa takut, keresahan. Apatis, tahu apatis? Segala ditanyakan apatis itu. Ya, ada orang lain nawarin gamis, lalu ditanya, paling ge harganya sakit. Bari ada nyinyir bibir ente kan itu ya. Paling ge tamu ya, naon. Gamis paling ge sehari ge soek. Can dicobaan apatis kan. Kan kasihan ya. Makanya kemarin kita bahas di Cicurug itu, ada 4 yang dicintai Allah, di antaranya adalah abdan, seorang hamba, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Yang dicintai Allah itu hamba yang dia mempermudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika membayar hutang, dan mudah ketika meminjamkan uang. Ini yang dicintai Allah itu. Mudah menjual, ya mudah gitu, tidak diribet-ribetkan. COD baik, bisa COD, diantarkan ayo atau diantarkan gitu ya. Sama nida istaro, bisa juga mudah ketika membeli. Saya suka sering diskusi gitu ya sama pedagang-pedagang kecil itu. Ini ngambilnya berapa sih dari satu ini? Bahkan Ustaz cina dulu mas 1000 aja bisa dapat. Nah, lalu kemudian sekarang mah 500, bahkan ada yang sampai cuman dari satu barang itu cuman 200 didapatnya. Terus cuman 200 kita nawar lagi. Ya, makanya ripu. Aduh, atuh iraha kabeungharna ari kieu mah. Makanya enggak usah, bahkan kita memberikan lebih gitu kalau bisa itu. Harganya 3.000 lebihkan gitu, tidak akan rugi. Ya, siap tidak? Minimal tidak nawar lah ke tetangga itu. Coba kalau ke mall, nawar gak? Ya, ke mall gak nawar. Lebih 200, 9.200. Wah, itulah 200 atau 9.000 aja cukupkan. Mungkin diusir ku satpamna. Tidak ya, tidak akan nawar. Padahal itu sudah kekayaannya sudah tinggi. Ya, kalau ke tetangga mah gak usah nawar-nawar lah, ya. Oke? Ada yang jalan, dia dagang ini, kamu udah dagang coyet ini beri berat ya. Coyet seberapa sekian, atulah sakit itu Pak, geus mah capek gitu keliling, terus ditawar, aduh karunya. Inilah apatis tuh, orang apatis ya, pasti gue tuh bilang pasti begini itu apatis. Malu dan rasa bersalah. Maka munculkan dengan yang ini, eksplorasi, sosialisasinya harus baik, kekuatan dalam diri, penguasaan, pengabdian dan cinta, keberkahan dan keyakinan. Nah, ini yang akan membuat diri kita semakin baik. Maka semuanya kembali pada positif. Yang negatif bukan berarti kita halau, bukan berarti kita hadang, bukan berarti kita bentengi, tapi bagaimana itu menjadi motivasi, positif motivation buat diri kita supaya kita menjadi pribadi yang sejahtera. Ingat, kesejahteraan itu bukan berarti kita damai saja tanpa masalah, tetapi ketika ada masalah kita justru damai dan tentram. Siap begitu, siap? Sehingga muncullah solusi. Rujukannya kembali kemana? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti yang terbaik yang Allah turunkan untuk kalian, yaitu Al-Quran. Kembali pada Al-Quran. Insya walhamdulillahi rabbil alamin.